Ya, para ulama menjelaskan tentang syarat-syarat dalam pengkafiran tersebut, yaitu ada 4 syarat yang harus diketahui. Yang pertama adalah pelakunya haruslah baligh dan berakal. Artinya, kalau dia orang ini adalah orang gila atau dia anak-anak, maka tidak masuk dalam kategori tersebut. Kemudian syarat yang kedua kata para ulama adalah mereka melakukan kekafiran dengan sukarela, bukan dipaksa. Hal ini sebagaimana apa yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir. Ya, Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu, yang mana mereka dipaksa oleh orang-orang kufar untuk mengucapkan kata-kata kekafiran, akan tetapi hatinya tidak membenarkannya, hatinya tidak ridho terhadap kekafiran tersebut. Ya, maka ini pun tidak menjadikan seorang keluar dari agama Islam. Kemudian yang ketiga adalah tegaknya hujah pada orang tersebut. Dikatakan tegak hujah adalah apabila orang ini dia telah paham hujah yang sampai kepadanya. Artinya kalau dia tidak faham dengan hujah, maka tidak bisa dikafirkan. Ya. Apabila mereka belum faham dengan hujah, maka tidak masuk dalam kriteria tersebut. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Taala, dalam suatu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebutkan ada 4 orang yang nanti akan mengemukakan alasannya pada hari kiamat di hadapan Allah Taala. Yang pertama adalah orang yang tua renta lagi pikun. Kemudian yang kedua adalah orang tuli dan buta. Yang ketiga adalah orang idiot. Kemudian yang keempat adalah orang yang wafat di atas fatrah. Orang yang pertama, yaitu orang tua yang pikun, ini mengatakan, ya Allah, Islam datang kepada saya, akan tetapi saya sudah pikun ya Rob. Aku sudah tua dan sudah pikun wahai Allah Taala sewaktu datang agama Islam, dan saya sudah tidak faham apa-apa lagi. Kenapa? Orang ini sudah pikun. Dijelaskan dalil tidak faham, sudah pikun. Ya, orang-orang tua yang sudah pikun. Kemudian orang kedua yaitu orang yang tuli dan buta. Maka dia katakan kepada Allah Taala, ya Allah, Islam datang kepada saya, sedangkan saya sudah tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat. Ya, bagaimana saya bisa mengambil hidayah, menggapai hidayah Allah Taala, bisa mendengarkan penjelasan dari para rasul, sedangkan saya tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar. Kemudian orang yang ketiga yaitu orang yang idiot, dia mengatakan, ya Allah, Islam datang kepada saya, sedangkan anak-anak kecil saja meledek-ledek saya. Ya, anak-anak kecil saja ya mainkan saya dan melempari saya dengan kotoran-kotoran unta, kata mereka. Lalu bagaimana saya bisa mengambil hidayah Islam? Orang idiot ya, kena permainkan anak-anak kecil. Ya, dia nggak paham, tidak bisa memahami. Kemudian orang yang keempat adalah orang yang wafat di atas fatrah. Dia mengatakan kepada Allah Taala, ya Allah, belum datang kepadaku Rasulmu. Maka kemudian Allah Taala pun mengambil perjanjian dari mereka. Allah mengambil perjanjian kepada mereka ini untuk mentaati Allah Taala. Lalu mereka pun berjanji kepada Allah Taala. Kemudian setelah itu Allah Taala suruh malaikat untuk menyalakan api. Maka dinyalakan api tersebut untuk mereka. Lalu Allah Taala perintahkan kepada mereka agar masuk ke dalam api tersebut. Allah Taala perintahkan, masuk kalian ke dalam api yang Allah Taala telah siapkan tadi. Maka barang siapa yang taat kepada Allah Taala, kemudian dia masuk ke dalam api tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Taala. Namun barang siapa yang ingkar, yang enggan, tidak mau taat kepada Allah Taala, maka dia akan diseret ke dalam neraka.
Ya, ini jamaah yang dimuliakan Allah Taala, maka harus tegak ya padanya apa? Hujjah. Ya, harus tegak padanya hujjah dan dia memahami hujjah tersebut. Kemudian yang selanjutnya, pendengar Radio Roja Pontianak 94,7 FM yang dimuliakan oleh Allah Taala, syarat yang keempat adalah dia melakukan kekufuran bukan karena adanya syubhat di kepalanya. Contoh pada zaman Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini bahkan ada sebagian sahabat yang jatuh pada syirik besar jamaah. Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala meriwayatkan pernah suatu ketika Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengirim Mu'adz ke Syam. Dan di Syam orang-orang ini sujud pada pendeta-pendeta mereka. Dan ini dilihat oleh Mu'adz. Mu'adz melihat manusia sujud kepada pendeta-pendeta mereka. Lalu muncul di kepala Mu'adz bahwasanya kalau seperti ini, maka umat Islam lebih berhak untuk sujud kepada Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Itu pendeta saja disujuti oleh pengikutnya, maka umat Islam lebih berhak lagi untuk sujud kepada Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Mu'adz pulang ke Madinah, kemudian Mu'adz ini bertemu dengan Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pun langsung sujud kepada Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini syirik enggak jamaah? Syirik. Ya, ini adalah kesyirikan. Lalu apakah Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam langsung katakan, "Mu'adz, anta sudah kafir." Kenapa? Karena sudah melakukan syirik akbar. Ternyata tidak jamaah yang dimuliakan Allah Taala. Padahal ini praktek kesyirikan yang dilakukan oleh Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu. Apa yang dilakukan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Rasul tanya kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, apa yang membuat engkau sampai seperti ini wahai Mu'adz? Apa yang menjadikan engkau datang-datang langsung sujud kepadaku?" Kemudian Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu pun mengatakan bahwasanya di Syam, ya dia melihat orang-orang itu sujud pada pendeta. Maka dia pun berpikir bahwasanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini lebih berhak untuk kita sujud kepadanya. Ini menurut Mu'adz. Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pun ya ingkari. Rasul katakan bahwasanya seandainya boleh wahai Mu'adz, boleh manusia itu sujud dengan manusia yang lainnya, maka akan aku perintahkan istri untuk sujud dengan suaminya. Ya, akan aku perintahkan sujud istri itu untuk sujud pada suaminya. Akan tapi ini tidak diperbolehkan. Hal ini jamaah yang dimuliakan Allah Taala, dikarenakan dalam syariat Islam di sujud tidak boleh kita peruntukkan kepada selain Allah Taala. Dan apabila seorang sujud kepada selain Allah Taala, maka dia telah jatuh kepada dosa besar. Bahkan ini merupakan dosa syirik. Ya, dosa yang teramat sangat besar sekali. Kalaulah seandainya sujud kepada Rasul saja tidak diperbolehkan, lalu tentulah sujud kepada selainnya juga tidak diperbolehkan. Sujud kepada guru tidak boleh, sujud kepada habib tidak boleh, sujud kepada syekh tidak boleh, sujud kepada ustadz tidak boleh, sujud kepada orang tua ini pun tidak boleh. Walaupun orang tua memiliki jasa yang besar, sujud kepada bapak, sujud kepada ibu, ini tidak dibolehkan jamaah yang dimuliakan Allah Taala. Bahkan sujud kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam saja tidak boleh. Dan di sini sebagaimana kita katakan tadi, ya Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu telah melakukan dosa besar, telah melakukan kesyirikan kepada Allah Taala. Namun ternyata tidak dikafirkan oleh Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini Mu'adz muta'awwil jamaah yang Allah Taala. Ya, dalam masalah ini Mu'adz ada subhat dalam kepalanya. Ya, makanya para ulama menjelaskan bahwasanya apabila ada seorang yang jatuh pada kesyirikan,
dan dia tidak mengetahui bahwasanya yang dia kerjakan itu adalah syirik, maka ini dimaafkan. Kalau seandainya ada orang yang jatuh kepada kesyirikan sedangkan dia jahil, dia tidak tahu ini syirik, maka tidak menjadikan orang tersebut keluar dari agama Islam. Begitu pula tidak boleh dikatakan seorang itu kafir, tidak boleh dikatakan seorang itu keluar dari agama Islam apabila dia jatuh ke dalam kesyirikan dikarenakan adanya syubhat yang ada di kepalanya. Kalau ada syubhat di kepalanya, maka ini pun tidak boleh kita katakan orang tersebut telah kafir. Kenapa dia melakukan kesyirikan? Karena jahil, tidak boleh. Karena dia ada syubhat di kepalanya, kayak siapa tadi? Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Maka ini pun tidak boleh kita kafirkan jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya ada dua penghalang untuk mengkafirkan seseorang. Yang pertama adalah jahil atau kebodohan, kemudian yang kedua adalah syubhat.